Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwan rahimakumullah, kita lanjutkan. Insyaallah pada malam hari ini kita akan membaca bagian kedua dari hukum nun sukun atau tanwin. Bagian kedua dinamakan dengan idgham. Idgham pada hukum nun sukun dan tanwin ada dua macam. Pertama namanya idgham bi ghunnah. Yang kedua namanya adalah idgham bila ghunnah. Apa itu idgham? Secara bahasa, idgham artinya memasukkan. Jadi idgham kalau diterjemah secara bahasa maka maknanya adalah memasukkan. Adapun definisi secara istilah ilmu tajwid, maka yang dimaksud dengan idgham adalah isalu harfin sakinin, menggabungkan huruf yang sukun biharfin mutaharrikin, dengan huruf yang berharokat. Sekali lagi, menggabungkan huruf yang sukun dengan huruf yang berharokat. Bihaitsu yasirani harfan wahidan musyaddadan katsani, sehingga keduanya menjadi satu huruf yang bertasydid seperti huruf yang kedua. Nah, jadi idgham ini asalnya ada dua huruf. Huruf pertama sukun, huruf kedua berharokat. Lalu huruf pertama ini digabungkan ke huruf kedua. Sehingga seolah-olah huruf pertama ini menjadi satu huruf terucap bersamaan. Yartafi'ul makhraju anhuma irtifa'atan wahidatan. Makhraj keduanya terucap secara bersamaan. Nah, nanti ketika kita membaca idgham misalnya ada nun sukun bertemu dengan huruf waw. Maka nun sukun ini dimasukkan ke huruf waw dan diucapkan bersamaan. Kalau tidak idgham, seharusnya setiap huruf diucapkan masing-masing pada waktunya. Nun diucapkan sendiri, waw diucapkan sendiri. Tapi di dalam idgham, nunnya digabung pengucapannya ke huruf waw. Baik. Jumlah huruf idgham ada 6. Yang pertama ada ya, waw, mim, nun 4. Kemudian lam, ro. Ada idgham yang dibaca dengan gunnah, yang kemudian disebut dengan idgham bi gunnah. Cara pengucapannya, huruf nun kan ada dua tempat keluar suara pada huruf nun. Tempat pertama dari rongga mulut kita. Nah, tempat kedua dari rongga hidung kita. Pengucapan yang dari rongga mulut kita ini sudah tidak ada lagi. Namun yang dari rongga hidung pada idgham bi gunnah masih tersisa. Oleh sebab itu, ketika kita membaca idgham bi gunnah ini, maka sisa huruf nun masih ada. Sisa yang tersisa dari huruf nun adalah sifat gunnahnya. Adapun makhrajnya sudah ditumpangkan ke huruf setelahnya, ke huruf waw. Baik. Contoh kita baca di situ di buku kita, nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya. Huruf pertama dari huruf idgham adalah huruf ya. Contoh, riba. Nah, nunnya tidak kita baca an riba, tapi kita baca langsung ke huruf ya. Akan tetapi
sifat gunnah pada huruf nun masih ada. Buktinya ada suara sengau di hidung kita. Nah, ini kesalahan yang harus kita hindari ketika kita membaca idgham. Ada yang membaca ayya, ayya. Ini artinya orang ini sedang membaca tasydid, bukan sedang membaca idgham. Kalau dia membaca idgham, harusnya ada suara yang tetap ada di hidungnya, yang merupakan sisa dari sifat huruf nun. Karena aslinya riba ini ada dua huruf. Ada nun dan ada huruf ya. Karena terjadi idgham, maka nunnya tidak terbaca tapi sifatnya masih tersisa. Kadarnya kalau boleh kita persentasekan, nun di situ 50%, gunnahnya, ya-nya 50% juga. Jadi kita baca ai. Nah, ketika kita memanjangkan bacaan ai, di situ ada unsur gunnah 50% dan ada makhraj ya 50%. Dan kita baca secara bersamaan. Tidak boleh tidak boleh kita baca ya-nya duluan baru gunnahnya, atau gunnahnya duluan baru ya-nya, tidak boleh. Tapi kita baca secara bersamaan. Tapi kita baca bareng. Riba. Ya, di unmute semua, nggak apa-apa. Riba. 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 May ya'mal. Nah, ketika kita membaca may, di situ harus ada gunnah. Ketika kita membaca ya, gunnahnya hilang karena ya sendiri tidak ada sifat gunnah. Kita baca gunnah may itu karena ada huruf nun. Kalau nggak ada huruf nun, seharusnya tidak kita baca gunnah. Baik. May ya'mal. Silakan. May yaqul. Khairan yarah. Ya, perhatikan ikhwah jangan ada yang membaca khairan yarah. Itu sedang membaca ya tasydid. Kita tidak sedang membaca ya tasydid, tapi sedang membaca hukum idgham bi gunnah. Walaupun teorinya seolah-olah ada ya tasydid di situ, tapi gunnahnya harus diselipkan. Lanjut. Wujuhun yauma'idz. Wa barqun yaj'alun. Baik, kemudian huruf kedua ada huruf nun. Jadi nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf nun. Kullan numid. Kullan numid. Min nadhir. Ya Musa lan nu'min. Ya Musa lan nu'min. Summa min nutfah. Qalu lan nu'tirak.
syai'in nukur. syai'in nukur. Baik. Kemudian ada huruf mim. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf mim. Sullatum minal awwalin. Sullatum minal awwalin. Mim malja. Mim malja. Suhufan mutahharah. Suhufan mutahharah. Ilahum min dunih. Ilahum min dunih. Saqfan mahfudha. Saqfan Mahfudha. Khairun min alfi syahr. Khairun min alfi syahr. Baik. Kemudian nun sukun bertemu dengan huruf waw. Ala syai'in wa qalatin nasara. Ala syai'in wa qalatin nasara. Iwajan wa hum. Iwajan wa hum. Mahdan wa salaka lakum. Mahdaw wa salaka lakum. Burujan wa zayyannaha lin-nazirin. Burujan wa zayyanaha lin-nazirin. Khairun wa abqa. Khairun wa abqa. Abi lahabin wa tab. Abi lahabin wa tab. Ya, sekali lagi gunnahnya jangan dilupakan. Gunnah itu di pangkal hidung. Abi lahabin biu. Jangan dibaca abi lahabin. Itu cuman waw tasydid. Kita tidak sedang membaca waw tasydid. Kita sedang membaca idgham bi gunnah. Abi lahabin biu. Abi lahabin wa tab. Susah Ustaz. Ya, Langsung silakan. ke tahajud. Tafadhalu, diulang. Abi lahabin. Abi lahabin wa tab. Baik. Yauma idzin. Tuh, yauma idzin. Ada yang ke hidung. Jangan dibaca yauma idzin. Itu waw tasydid. Itu belum ada gunnahnya. Harus ada gunnah. Abila mana tadi? Yauma Yauma idzin wahiyah. yauma idzin wahiyah. Nah. Kemudian kita baca catatan di bawah. Catatan. Tidak berlaku
hukum idgham bi gunnah pada 4 kata berikut. Di sini walaupun setelahnya adalah huruf idgham, tapi pada 4 kata ini tidak berlaku hukum idgham. Kita baca tetap izhar pada nun sukunnya. 4 kata itu adalah kata ad-dunya. Tidak boleh kita baca ad-dunya. Walaupun secara teori kan seharusnya kita baca ad-dunya, tapi tidak. Kata ini dikecualikan. Ad-dunya, sinwan, sinwan, sinwan. Nunnya tetap dibaca izhar. Bunyan, bunyan. Kita lihat di situ. Para ulama sepakat untuk membacanya secara jelas atau izhar. Karena masih dalam satu kata. Dan mereka menamakannya izhar mutlak. Nah ini 4 kata ini dinamakan dengan izhar mutlak. Baik. Kemudian yang ketiga, nama hukum berikutnya adalah idgham bila gunnah. Apa itu idgham bila gunnah? Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf lam atau ro. Lam atau ro. Cara membacanya diidghamkan atau dimasukkan ke dalam huruf berikutnya tanpa digunnah. Contoh, ketika bertemu dengan huruf lam, musaddiqal lima, langsung ke huruf lam, musaddiqal. Nah, tanwinnya kemana? Sudah dimasukkan ke huruf lam. Sebagai gantinya, diganti dengan tasydid. Asalnya tidak ada tasydid pada huruf lam. Nah, tasydidnya itu ganti dari tanwin yang ada pada ko, qol, qon. Gunnahnya nggak ada. Di sini terjadi idgham yang sempurna, idgham kamil. Jadi sifat huruf tanwin atau nunnya sudah nggak tersisa lagi. Berbeda dengan idgham bi gunnah. Tadi kita idghamkan tapi sisa dari sifat gunnahnya masih ada. Tapi pada idgham bila gunnah tidak tersisa sama sekali. Baik, kita baca. Musaddiqan lima. Fadhalu. Musaddiqan lima. Musaddiqan lima. Musaddiqan lima. Hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin. Min laban. Min laban. Hudan lin nas. Hudan linnas. Wa allaw istaqamu. Wa allaw istaqamu. Malal lubada. Malal lubada. Baik, huruf berikutnya adalah huruf ra. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ra. Yusqawna min rahiqin maktum. Yusqawna min rahiqin maktum. Yusqawna min rahiqin maktum. Yusqawna min rahiqin maktum. Khafidatur rafi'ah. Khafidatur rafi'ah. La irraja'na.
Ba'ir raja'na. Aisyatir radiyah. Aisyatir radiyah. Baik. Silakan ikhwah dibaca satu persatu. Satu contoh untuk setiap huruf. Idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Nun sukun bertemu ya, nun, mim, waw. Kemudian nun sukun bertemu lam dan ra. Tafadhalu. Tafadhal dari siapa dulu? Saya Ustaz. Silakan Syekh Rudi. Saya dari yang kedua dari belakang. Di depan. Kedua dari belakang. Man yahdillahu fahuwal muhtad. Naam. Amsyajin nabtali. Ya. Wa dhillin min yahmum. Mumtaz. Wan nauma subatan wa ja'alan nahara nushura. Naam. La'ibratan liulil absar. Naam. Syaitanir rajim. Ya. Barakallahu fiik. Berikutnya, fadhal. Ikhwah. Ayo, Om Edi. Bebas ya? Yang mana aja ya? Ya, dipilih salah satu. Ayyadrib. Sebentar. Gunnahnya ketika sudah membaca ya baru kita gunnah. Ketika membaca hamzah tidak ada gunnah. Jadi kita baca a. Ai. Jangan sampai dibaca ai. Ai. Ai yadrib. Ayyadrib. Lanjut. Kullan numid. Sullatum minal awwalin. Ala syai'in wa qalatin nasara. Iya, ketika kita membaca gunnah, di situ juga kita panjangkan ala syai'in wa ala syai'in. Nah, di situ tidak kita baca satu harokat saja, tidak, tapi kita panjangkan lagi. Ala syai'in wa qalatin nasara. Baik. Musaddiqan lima. Dua harokat. Musaddiqan lima. Iya. Yusqawna min rahiqim mahtum. Sin tipis. Qawna min ha kecil. Yusqawna min rahiqim kha tebal. Maktum. Yusqawna min rahiqim mahtum.
Makh, makh, Mah. maktum. Tebalkan, akhi. Maktum. Mahtum. Iya, barakallahu fiik. Tebal berikutnya. Pak Imam, gaskan. Bos. Iya, Ya, silakan. Ustaz. Wah, Mm-mm. apa bos? Kalimat kedua. Kalimat kedua, Ustaz. Iya, silakan, akhi. May ya'mal Dipanjangkan tempo gunnahnya. Maya. May, jangan dibaca maya. Gunnahnya sudah ada tapi kurang dipanjangkan. kurang panjang. May ya'mal. May ya'mal Ewa. min nazir Rohnya tipis. Min nadir. min nazir. Kurang, Ustaz. Rohnya. Masih agak tebal. Nadir. Nadir. Min nazir. Ya. Mim malja' Janya pendek. Mim malja. Mim malja' Ingat gunnahnya agak kita panjangkan. Mim malja. Mim malja' Ja. Itu hamzah. Oh ya. Mim malja' Naam. iwajaw wahum Pendek wanya. Kemudian ingat iwajaw gunnahnya kita panjangkan. Aiwajau. Aiwajau. Wahum. iwajaw wahum Terus. hudal lil muttaqin khafizatur Donya rafi'ah khafidatur rafi'ah. khafizatur rafi'ah. Aiyah. Barakallahu fiik. Berikutnya, tafadhal ikhwah. Om Samsul, gaskan. Boys. Man ya'mal Ya, man ya'mal. man ya'mal Naam. ya Musa ya Musa lan nasbir Ya Ini baca contoh keberapa? 3 baris ketiga Ustaz. Oh, baris ketiga. Ya Musa lan nasbir. Lan, ingat gunnahnya kita panjangkan. Lan nasbir. Ya Musa lan nasbir Naam. ilahum min dunih Ilahum min dunih. ilahum min dunih Naam. وعادا وثمود Wa'adau dau bawa ke hidung untuk gunnahnya. وعادا وثمود Terus
hudal linnas. Hudal linnas. Hudal linnas. Lara'ufur rahim. La ra'u. La ra'u. Lara'ufur rahim. Na'am, barakallahu fiik. Berikutnya, ikhwah. Terakhir, Farangga. Farangs. Tafadhol. Screen. Apa Ustaz, kalau salah tadi nggak ngikutin sesi awal, nanti dikoreksi ya Ustaz kalau salah. Oh, baik, khair, ya. Silakan. Fakharaja minha khaifiyyataraqab. Itu yang baris keberapa? Paling bawah, kedua dari bawah, Ustaz. Fakharaja minha. Lanjut, coba diulang lagi. Fakharaja minha khaifiyyataraqab. Fai. Di situ harus ada gunnah, bawa ke hidung. Khaifiyyataraqab. Kalau fai itu masih tasdid saja. Fai ke bawah ke hidung. Khaifiyyataraqab. Naam. Ala an nubaddila amsalakum. Naam. Bihijaratim min sijil. Iya. Yauma tabyaddu wujuhum wa yastawaddu wa taswadu wujuh. Wataswaddu wujuh. Wa taswaddu wujuh. La'ibratan li'ulil absar. Yusqawna min rahiqim makhtum. Ayo, barakallahu fiik. Untuk idgham bila gunnah, ana rasa tidak terlalu sulit. Tinggal kita anggap tanwin atau nun sukunnya tidak ada. Tinggal kita baca tasydid. Yang perlu kita perhatikan, yang idgham bi gunnah, seringnya kita hanya membaca tasydid saja, seperti idgham bila gunnah jadinya. Kalau cuman kita baca tasydidnya, harusnya ada yang kita baca dari hidung untuk gunnahnya. Masih ada? Sudah, Ustaz. Sudah. Alhamdulillah, di sini juga sudah azan. Mau tanya sedikit, Ustaz. Yang idgham bila gunnah itu ada sifat naber berarti, Ustaz, ya? Semacam dihentakkan di tasdidnya gitu ya? Betul nggak gitu? Dia berlaku seperti tasdid. Jadi qol, misalkan musaddiqol, qol gitu, bukan qol 5 gitu kan, tapi qol 5 gitu. Iya, untuk sebagai ganti dari tanwin atau Malek. nun sukunnya. Sad biqal 5. Hudal nya itu ada sebagai ganti dari nun sukun atau tanwinnya. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan hari Kamis. Di sini sepertinya sudah selesai azan. Iya. Dari tadi. Baik.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz.